Sulfur adalah salah satu zat yang banyak digunakan dalam pertanian karena efek fungisidanya yang luar biasa. Bahkan jika solusi ini diproduksi sendiri, efeknya tidak kalah jika dibandingkan dengan produk pestisida sulfur di pasaran. Fungisida alami yang kuat ini juga memiliki efek yang besar dalam mengendalikan hampir semua penyakit yang dapat terjadi pada tanaman. Seperti yang kita ketahui bersama, sulfur merupakan salah satu zat yang paling sulit untuk dicairkan dengan air karena suhu didih maksimal air adalah 100 derajat Celcius. Tapi sulfur meleleh pada 120 derajat Celcius. Itu berarti sulfur bukan bahan organik yang larut dalam air. Anda dapat melelehkan sulfur dengan minyak goreng, tetapi segera setelah itu ia akan berubah menjadi kristal. Oleh karena itu, mencairkan sulfur untuk membuat larut dalam air adalah satu tantangan terbesar. Dan untuk melakukan itu, orang membutuhkan peralatan besar dengan api yang kuat. Tetapi dengan banyak trial and error, Jadam dapat menemukan metode baru untuk melelehkan sulfur tanpa pemanasan eksternal untuk pertama kalinya di dunia dan membuat pertanian biaya sangat rendah menjadi viral. Jadam memutuskan untuk mengungkapkan teknologi ini tanpa mematenkannya. Jadi, yang Anda perlukan adalah 99,9% sulfur murni, kaustik soda, garam laut, bubuk pilit, dan bubuk tanah liat merah. Dengan menggabungkan semua bahan ini dengan air, maka Anda dapat melelehkan sulfur tanpa menggunakan api. Hasil akhir Jadam sulfur terlihat menarik dengan warna merah. Ini bisa menjadi sedikit gelap, tetapi itu tidak berarti bahwa Anda telah gagal. Dan biaya pembuatan 1 liter rata-rata hanya 50 sen, harga yang sangat terjangkau dibandingkan dengan produk komersil. 1 liter dapat diencerkan dalam 500 liter air untuk pestisida alami atau sebagai fungisida. Jadam juga mengembangkan berbagai pestisida alami selain Jadam sulfur. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang berbagai solusi penemuan Jadam untuk pertanian, dan Anda bisa mendownloadnya di Play Store. Link download tersedia di deskripsi video ini. Seperti yang Anda lihat, ini sangat sederhana. Panas yang dihasilkan oleh kaustik soda 100% melelehkan sulfur. Dengan cara ini, Anda dapat dengan mudah membuat fungisida alami sendiri. Jadam merekomendasikan petani untuk membuat input sendiri karena sebenarnya sangat sederhana untuk membuatnya. Setelah Anda membuat pestisida sendiri, Anda dapat menghemat lebih dari 95% biaya input. Dan seperti yang selalu Jadam katakan, pestisida alami Jadam cukup ampuh untuk menggantikan pestisida kimia. Jadam menyarankan petani untuk membebaskan diri dari pertanian mahal yang mengandalkan pembelian. Dengan membuat larutan mikroba sendiri, lalu pupuk cair dan pestisida, Jadam percaya bahwa petani dapat mandiri dan menjadi pemimpin pertaniannya sendiri dengan teknologi yang sangat murah untuk pertanian masa depan. Kemurnian Jadam sulfur adalah sekitar 25%. Ini merupakan kandungan sulfur pekat yang sangat tinggi dibandingkan dengan produk di pasaran. Jika Anda melihat tabel ini, tidak ada logam berat yang terdeteksi dalam larutan seperti seng, tembaga, arsenik, timbal, dan kadmium. Dan beberapa orang mengatakan bahwa sulfur harus diatur oleh hukum karena adanya arsenik. Namun 99,9% sulfur murni tidak memiliki senyawa yang disebutkan di atas, termasuk residu pestisida sintetis. Kami memiliki sesuatu yang disebut PLS untuk penggunaan bahan dan produk pertanian yang aman, dan sulfur adalah salah satu solusi yang paling disukai di antara para petani. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sulfur dapat mengendalikan sebagian besar penyakit yang dapat terjadi selama pertanian. Keistimewaan lainnya adalah ia tidak menimbulkan resistensi, bahkan jika sering disemprot. Dan uniknya adalah sulfur dapat juga dicampur dengan pestisida sintetis yang membuat Jadam sulfur semakin istimewa. Ini juga berarti semua fungisida yang Anda gunakan selama ini bisa diganti, yang mana fungsi JS tidak hanya sebatas fungisida, tetapi juga bisa menjadi solusi nutrisi yang hebat. Selain itu, ini adalah promotor warna dan kandungan glukosa yang baik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa JS dan JWE harus dicampur bersama untuk mendapatkan efek sinergis. Jika mensirkulasikan kembali biaya untuk solusi kutu daun dan tungau, hanya akan menghabiskan biaya sekitar $3 untuk penggunaan dengan 500 liter. Sementara itu, untuk kebun tepung dan jamur berbulu halus, $3,3 sudah cukup untuk diencerkan dalam 500 liter air untuk digunakan. Jadi, dengan semua solusi ini, biaya pestisida bisa ditekan lebih dari 95%. Dan dengan kombinasi sederhana JS dan JHS, mengobati penyakit embun tepung tidak lagi menjadi masalah, termasuk penyakit bulai. Jadi, dalam kasus ini, dengan semua kombinasi yang disebutkan di atas, memungkinkan kita untuk menanam timun dan cabai di lahan terbuka. Jamur pada tomat juga diketahui sangat sulit dikendalikan, tetapi dengan ini dapat dikendalikan dengan mudah.
Selain itu, ini bisa digunakan untuk berbagai penyakit pada tanaman padi. Juga sangat efektif digunakan untuk tanaman perkebunan seperti kopi, pir, anggur, dan sebagainya. Selain dari masalah yang disebabkan oleh jamur atau bakteri, sangat umum dijumpai masalah kontaminasi tanah dan hama. Inilah solusi untuk itu. Campurkan sedikit JS ke dalam irigasi atau semprotkan ke tanah. Sejumlah kecil JS akan meresap ke dalam tanah yang akan mencegah kerusakan akibat kumbang dan penggerek umbi. Tetapi jika Anda melakukannya terlalu sering, itu akan menjadi masalah lain. Tanah akan mengeras yang bukan merupakan pertanda baik bagi petani. Seluruh pasar mengiklankan irigasi sulfur adalah wajib untuk pertanian. Tapi tolong, jangan jatuh ke dalamnya. Jika jumlah sulfur yang berlebihan terakumulasi di dalam tanah, maka akan menghambat aktivitas mikroorganisme. Jadi pikirkan keseimbangan segalanya sebelum Anda memasukkan apapun ke dalam tanah, karena Anda tidak dapat mengambilnya kembali setelah itu. Jadi mulai sekarang, mari kita saksikan keseluruhan proses pembuatan JS atau jadam sulfur. Hai, nama saya Yong Sancho, pendiri Jadam. Hari ini, saya akan menunjukkan cara membuat jadam sulfur. Pertama-tama, seluruh prosedur ini akan berurusan dengan suhu yang sangat panas. Jadi pastikan untuk memakai sarung tangan pelindung dan masker untuk gas yang dihasilkan oleh panas. Dan pastikan untuk melakukan operasi ini dengan peralatan pelindung yang cukup. Anda mungkin akan membakar kulit Anda jika terjadi kesalahan. Pada tahap awal, Anda juga harus menggunakan kacamata. Bahan pertama yang Anda perlukan adalah 25 kg sulfur dan 20 kg kaustik soda. Jika Anda membeli kaustik soda dalam jumlah banyak, biasanya dijual dengan kemasan 25 kg. Jadi jangan menambahkan semuanya, timbang secara akurat dan kurangi 5 kg sebelum menggunakannya. Anda akan gagal jika Anda melewatkan perhitungan. Selanjutnya, garam laut, bubuk tanah liat merah, dan bubuk filit. Jika Anda tidak tinggal di Korea Selatan, mungkin sulit bagi Anda untuk mendapatkan bubuk tanah liat merah dan bubuk filit. Kedua bahan tersebut bersifat opsional karena berfungsi untuk meningkatkan mineral dalam larutan. Anda tetap dapat membuat JS meskipun tidak memiliki kedua bahan tersebut. Namun jika masih ingin ditambahkan, maka ganti bubuk tanah liat merah dengan tanah halus atau bubuk filit dengan batu halus atau bubuk batu. Jadi, mari kita mulai. Ini adalah tong plastik polietilen 110 liter dengan tutup di atasnya. Tingginya sekitar 63 cm. Ada tong ukuran 100 liter, tapi ukuran itu tidak disarankan karena bisa meluap saat proses. Dan untuk membuat prosedur ini lancar, Anda harus mempersiapkan dua wadah. Yang pertama, untuk prosedur peleburan, dan tong kedua untuk air tambahan yang akan Anda tambahkan selanjutnya. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah Anda tidak boleh menggunakan wadah dari karet atau plastik yang tidak tahan panas, karena bahan tersebut sangat lemah dalam panas. Silahkan gunakan yang tahan panas seperti ini. Siapkan 50 liter air di satu sisi untuk memudahkan proses. 50 liter air sama dengan berat 50 kg. Jadi pastikan tentang jumlahnya. Jika Anda melewatkan perhitungan, semuanya mungkin meluap atau mulai mendidih dengan hebat. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa selama cuaca panas, suhu biasanya lebih dari 27 derajat Celcius. Dalam hal ini, prosedur mungkin terpengaruh oleh cuaca panas dan mulai meluap. Oleh karena itu, Anda membutuhkan sekitar 53 liter air untuk mencegah larutan mendidih dengan intens. Dan saat cuaca dingin, Anda dapat menggunakan 50 liter. Sebelum menambahkan semua bahan, ada satu hal lagi yang harus Anda ingat. Jangan mengubah urutannya, jika tidak, Anda akan gagal. Atau skenario terburuk, Anda akan melukai diri sendiri. Jadi, silahkan ikuti langkah berikut. Pertama, buka ikatan sak untuk menambahkan sulfur murni, dan satu orang harus memegang ember untuk mencegahnya bergerak. Dan pastikan untuk menuangkannya dengan ujung sak menyentuh bagian bawah ember, sehingga Anda dapat mencegah debu keluar. Lalu perlahan-lahan lepaskan plastiknya. Setelah itu, tambahkan 500 gram bubuk tanah liat merah. Kemudian, tambahkan 500 gram bubuk filit. Ini menjadikan larutan kaya mineral saat dua elemen ini meleleh selama suhu tinggi.
dan tambahkan mineral lain yaitu garam laut. Berikan sekitar 1,5 kg. Jika Anda menambahkan ketiganya, larutan tidak hanya kaya akan mineral. Pada saat yang sama, hanya dengan mengendapkannya, hasil akhir sulfur sangat bersih dan jernih tanpa proses pemurnian. Selanjutnya, tambahkan kaustik soda. Tolong jangan lepaskan ikatan ini dengan tangan kosong. Anda dapat membakar kulit Anda jika Anda melakukan kontak dengan zat ini. Sekarang semua bahan ada di tempatnya. Tong telah terisi sekitar 2/3. Anda mungkin khawatir pada saat ini tidak akan meleleh. Tetapi sekarang Anda akan menyaksikan seluruh prosesnya. Sekarang, tambahkan 50 liter air yang telah disiapkan sebelumnya. Jangan tambahkan air sedikit demi sedikit. Anda akan gagal jika melakukannya. Tuangkan semua air sekaligus secara kontinu. Akan ada sedikit debu dan gas selama proses berlangsung. Jadi lakukan prosedur ini di ruang terbuka dan harap memakai masker. Saya melakukannya di lab ini karena di luar sedang musim dingin. Kelembaban udara sangat dingin dan suhu sangat rendah. Jika Anda melakukannya di ruangan, pastikan untuk membuka semua jendela dan pintu. Sekarang saya akan mengaduknya. Alat yang paling cocok adalah spatula kayu daripada aluminium atau logam apapun, kecuali stainless steel tahan karat. Semua benda dengan logam akan berkarat dan dapat mempengaruhi hasil akhir jika terkena kaustik soda dan sulfur. Jika Anda tidak bisa mendapatkan spatula kayu besar ini, Anda juga bisa menggunakan cabang kayu yang tebal dan panjang. Spatula harus panjang 2 kali ukuran wadah untuk kemudahan pengoperasian. Jadi sekarang, mari kita lakukan perlahan. Masukkan yang dalam dan rata ke arah bawah. Lakukan secara perlahan sehingga tidak ada yang tersisa di tepinya. Rasakan spatula menyentuh bagian bawah. Seperti yang Anda lihat, bahan-bahan mulai bercampur dengan air dan suhu mulai naik. Suhu saat ini sekitar 55 derajat Celcius. Dan saat panasnya naik, sulfur itu sendiri mulai meleleh. Suhu naik sedikit lagi dan sekarang sekitar 83 derajat Celcius. Jangan terburu-buru, lakukan saja dengan perlahan. Beberapa orang mencoba menggunakan bor untuk mempercepat di awal proses, tapi jangan menggunakannya di tahap pertama. Jika jumlah ditetapkan dengan benar, itu akan meleleh dengan cara apapun di akhir, dan hasilnya akan memuaskan. Jadi, jika jumlah airnya tidak tepat dan Anda memasukkannya kurang dari 50 liter, itu bisa mendidih dan itu berbahaya. Itu akan mencair jika airnya 50 liter atau lebih. Periksa lagi suhunya, dan suhunya sekarang semakin tinggi. Sekarang kita bisa melihat sulfur berubah menjadi cair. Pastikan untuk mengaduk bagian bawahnya agar tidak ada yang tersisa di bagian bawah. Sekarang sudah mulai stabil dan ini normal. Untuk berjaga-jaga saat larutan mendidih karena cuaca panas, siapkan sedikit air di samping Anda dan tuang airnya jika mendidih.
Ini seperti menuangkan ekstra air untuk menghentikan air panas agar tidak mendidih. Sekarang suhunya mendekati 100 derajat Celcius. Aduk perlahan. Lanjutkan tindakan ini saat masih dalam panas tinggi, karena ketika panas menurun, partikel sulfur tidak akan meleleh lagi. Aduk perlahan dan merata. Sudah kurang lebih 10 menit sejak kita mulai, dan dalam 10 menit sekarang kita dapat melihat bahwa itu hampir meleleh. Bahkan jika Anda mengaduk perlahan, itu akan tetap meleleh dengan cepat. Jadi, jangan terburu-buru karena itu masih akan tetap meleleh. Seperti yang Anda lihat, ini meleleh dengan baik. Dan mari kita lakukan lagi. Gunakan sulfur yang sudah cair untuk melelehkan sisa sulfur di dinding wadah. Tuangkan dengan sulfur cair untuk mencuci sisa yang menempel di dinding. Kemudian, itu akan mencair. Aduk sedikit lagi jika masih ada sisa panas, dan suhu saat ini adalah 96 derajat Celcius. Suhu seharusnya lebih dari 120 derajat Celcius. Mungkin ada kesalahan pada meteran suhu yang digunakan. Mari periksa kembali apakah ada yang tertinggal di dasar wadah. Sepertinya tidak banyak sulfur yang tersisa di situ. Aduk perlahan dan mantap selagi panas. Jika Anda ingin mempercepat proses, dalam kondisi ini sudah dimungkinkan untuk mengaduk dengan menggunakan mace stainless steel. Sudah cukup banyak yang meleleh sekarang. Periksa kembali bagian bawah untuk melihat apakah ada sulfur yang tersisa. Masih ada sedikit yang tersisa di situ. Anda juga dapat melakukan adukan cepat untuk mempercepat proses saat suhu turun pada tahap terakhir. Seperti yang Anda lihat, itu hampir meleleh sekarang. Sudah 13 menit sejak awal. Aduk sedikit lagi untuk memastikannya jernih. Anda juga bisa sesekali membuat arus berlawanan dari larutan untuk meningkatkan gesekan di antara partikel sisa agar lebih cepat meleleh. Ini hampir meleleh sekarang, dan ada beberapa orang yang menambahkan air panas daripada air dingin saat mendidih karena kami tidak mengingatkan mereka di awal. Tapi tolong jangan tambahkan yang panas, ini akan meluap. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda harus menggunakan air dingin antara 15 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius. Saya telah melakukan pengadukan terus-menerus dan ini sudah sekitar 20 menit. Anda harus memeriksanya lagi apakah ada sulfur yang tertinggal di bawahnya. Ini hampir meleleh sekarang, dan saya sedikit melanjutkan operasi sampai sulfur benar-benar cair. Pengukur suhu telah diganti dan Anda dapat melihat bahwa suhunya masih tinggi saat proses hingga 25 menit. Sekarang suhunya adalah 94 derajat Celcius. Dengan angka ini dapat diasumsikan bahwa suhu lebih tinggi selama prosedur puncak. Sudah sekitar 30 menit. Pada titik ini, menggunakan spatula kayu akan memakan waktu. Jika tersedia, Anda bisa menggunakan bor listrik untuk mempercepat prosesnya.
Tapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, menggunakan bor listrik tidak disarankan. Masih sangat berbahaya untuk digunakan pada suhu ini. Anda dapat menggunakannya, tetapi lakukan selama akhir proses, yaitu ketika 70% pekerjaan selesai dan suhu turun lebih rendah. Maka Anda dapat menghemat sekitar 10 menit. Sangat berbahaya jika Anda menggunakannya dari tahap pertama. Jadi, gunakan ketika hampir semua sulfur telah dicairkan dan pastikan untuk menggunakan yang bersih. Jika Anda ragu, maka hanya gunakan spatula kayu. Dibutuhkan sekitar 30-35 menit untuk menyelesaikannya. Setelah penggunaan bor, mata bor harus dibersihkan dengan sangat bersih, terutama jika Anda akan membuat JWA setelah membuat JS. Setiap sulfur pada bilah bor akan benar-benar merusak seluruh proses saat Anda membuat JWA. Jadi pastikan untuk membersihkan semuanya untuk penggunaan berikutnya. Seluruh proses telah lengkap. Sebagai konfirmasi akhir, perlahan tempelkan spatula dari bawah dan periksa apakah ada sulfur yang tersisa atau tidak. Anda bisa melihatnya hampir selesai. Semua ini dilakukan dengan menambahkan 50 liter air. Ini masih merupakan cairan sulfur dengan kemurnian 40%. Ini hampir setengah air dan setengah sulfur. Jika Anda menguapkan air, tentu saja kandungan sulfur akan meningkat. Namun sayangnya, jika Anda membiarkan sulfur cair konsentrasi tinggi terkena suhu yang lebih rendah, maka sulfur akan mengkristal di bawahnya. Dan untuk mencegahnya daripada mencairkannya lagi, sebaiknya tambahkan lebih banyak air. Agar tidak ada kristal, saya akan menambahkan 32 liter air untuk membuat 100 liter. Jika Anda telah menambahkan 53 liter air karena cuaca panas, maka kurangi 3 liter. Dari 32 liter menjadi 29 liter. Dalam kasus JWA, kualitas air menentukan seluruh proses. Namun dalam kasus JS, air lunak tidak begitu diperlukan. Jadi Anda tidak perlu khawatir dengan kualitas airnya. Jika Anda menambahkan air sekitar 32 liter, sisakan hanya 3 cm dari atas wadah. Agak pendek sekarang, tetap hati-hati saat menambahkan air. Lihatlah garis ini, ada orang yang salah paham dan hanya menuangkan sampai garis itu. Jika Anda lihat di sini, ada jarak sekitar 10 cm dari ujungnya. Air harus diisi sampai tersisa 3 cm. Dalam hal penonton asing, kami tidak begitu mengetahui bentuk ember di setiap negara. Jadi pastikan untuk mengukur jumlah dan beratnya dengan benar agar tidak ada yang terlewat. Hampir meluap sekitar 3 cm. Ini adalah total 100 liter larutan setelah menambahkan air. Akhirnya kita akan mengaduk perlahan untuk memastikan semua mencair sempurna dan menghasilkan sulfur konsentrasi tinggi yang baik. Seluruh proses memakan waktu sekitar 30 menit hingga 35 menit. Ini adalah 100 liter jadam sulfur setelah proses 35 menit. Warnanya hitam karena bubuk tanah liat merah dan bubuk filit mengambang di sekitar larutan. Tidak ada yang salah dengan itu. Ini bagian dari proses. Sekarang kita akan mendiamkannya sekitar selama 24 jam sehingga seluruh sedimen akan mengendap dan warnanya akan berubah menjadi merah yang indah. Setelah semua ini, kita tidak boleh mendiamkannya dalam kondisi terbuka. Jika bersentuhan dengan udara, maka akan terjadi lapisan sedimen di permukaan. Jadi, untuk mencegahnya, tutup dengan penutup yang benar-benar pas. Lalu tambahkan pemberat untuk memastikannya kedap udara. Setelah pengendapan selama 24 jam, mari kita periksa statusnya saat ini. Kelihatannya jauh lebih bersih kan? Coba kita periksa warnanya dengan menggunakan wadah yang bening. Terlihat merah dan indah bukan? Jika kita membandingkan dengan yang sudah jadi, keduanya hampir sama.
Saat memindahkannya ke wadah lain, jangan diaduk. Ambil saja secara perlahan dari atas. Jika Anda memasukkannya ke dalam botol plastik tipis seperti ini, bisa jadi ada kemungkinan kebocoran. Jadi, gunakan botol yang tebal atau bisa juga menggunakan wadah jerigen seperti ini. Ada juga petani yang menyimpannya hanya di ember saja seperti ini. Tetapi jika Anda melakukannya tanpa menyimpannya ke wadah lain, itu membuat kontak dengan udara dan membuat lapisan putih tipis di atasnya. Jika dibiarkan seperti ini, konsentrasi sulfur di atas dan bawah dapat berubah, sehingga bagian atas akan menjadi lebih tipis dan kurang terkonsentrasi. Sulfur akan terkonsentrasi di bawah dan segera akan mengkristal karena lebih berat dari air. Dan untuk mencegah masalah itu, setelah 24 jam, masukkan ke dalam wadah terpisah yang bisa ditutup rapat. Jadi dengan cara ini, Anda dapat memiliki 25% sulfur cair murni. Jangan mengaduk atau mengocok larutan, cukup ambil perlahan untuk dituangkan ke dalam wadah penyimpanan. Setelah mendapat sekitar 40 liter JS sekarang, ini masih sangat jernih. Kita masuk ke 60 liter. Sampai sekarang masih sangat jelas dan bening. Sekarang saya akan mencoba menambahkannya ke wadah keempat dan melakukannya dengan perlahan agar lapisan sedimen di bawah tidak ikut terambil. Sampai di wadah keempat semuanya masih bening, jumlahnya 80 liter. Jadi kita mendapatkan 80 liter JS bening dari 100 liter. Bagian terbawah JS biasanya lebih gelap dan merupakan endapan dari bubuk pilit dan bubuk tanah liat merah. Masukkan sisa 20 liter larutan yang lebih gelap ke dalam wadah terpisah. Biarkan yang lebih gelap selama beberapa hari. Biarkan mengendap sepenuhnya dan akan menjadi merah jernih di bagian atasnya. Kita sekarang telah mengumpulkan semua 100 liter JS. Dan di wadah tong ada sesuatu yang lebih gelap. Itu hanyalah sedimen, tidak ada sulfur yang tersisa. Wadah ini berisi 20 liter larutan yang lebih gelap. Dan jika Anda menyimpannya selama beberapa hari seperti yang disebutkan sebelumnya, lapisan atas larutan akan berubah menjadi merah. Jadi, ketika Anda menggunakannya, gunakan saja lapisan atas larutan. Sekarang semuanya sudah selesai. Kita sekarang memiliki 80 liter JS murni dari 100 liter. Dan 20 liter yang lebih gelap membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengendapkannya. Pastikan untuk menandai pada wadah yang lebih gelap agar Anda tidak salah saat menggunakannya. Jadi sekarang saya akan menutup semua tutupnya dan membuatnya kedap udara. Sedimen yang tersisa bukanlah sulfur. Sulfur telah meleleh sepenuhnya. Jadi ketika seluruh prosedur telah dilakukan dengan benar dalam suhu panas, akan ada lebih sedikit yang tersisa di tong. Namun jika Anda melakukannya di iklim yang lebih dingin atau suhu yang lebih rendah, mungkin ada lebih banyak endapan yang tersisa dibandingkan dengan prosedur yang dilakukan di cuaca panas. Jadi pastikan untuk mengaduknya perlahan dan mantap. Jadi ini hasil lengkapnya setelah 24 jam pengendapan. 100 liter pembuatan JS hanya menelan biaya sekitar $50. Jadi per liternya hanya butuh biaya sekitar 50 sen. Saya biasanya menggunakan setengah liter sampai 2 liter untuk diencerkan dalam 500 liter air. JS sebenarnya sangat menarik karena percaya atau tidak ada bakteri atau penyakit yang tidak bisa dikendalikan dengan jadam sulfur. Produk sulfur di pasaran biasanya direkomendasikan dengan irigasi tanah. Namun kami tidak merekomendasikan irigasi, karena jika terlalu sering digunakan, tanah akan mulai mengeras. Menanam tanaman apapun di atas tanah yang keras bukanlah tindakan yang bijaksana bagi seorang petani. Ada beberapa tanaman yang perlu digunakan dengan hati-hati, dan tanaman sensitif itu adalah anggur, kesemek, kenari, dan termasuk tanaman pada greenhouse. Jadi harus digunakan sesuai dengan apa yang disarankan dalam buku jadam. Dan tong ini harus digunakan terutama untuk membuat JS saja, karena meskipun Anda mencucinya dengan benar,
bisa saja ada cacat kecil ketika Anda membuat JWE dalam wadah yang digunakan untuk membuat JS sebelumnya. Harap diingat dengan baik. Saya telah menunjukkan kepada Anda seluruh proses pembuatan jadam sulfur. Seperti Anda lihat, ini dilakukan dengan cara yang sederhana dan dengan sedikit bahan. Dengan ini, Anda bisa memproduksi sendiri pestisida yang baik untuk pertanian. Ingat, pada cuaca panas, volume awal air bukan 50 liter, tapi 53 liter. Sekali lagi, seluruh pengetahuan jadam kini telah tersedia dan dapat diakses dalam bahasa Indonesia. Anda bisa mendownloadnya di Play Store. Link download tersedia di deskripsi video ini. Dosis JS dalam 500 liter air biasanya setengah liter, tetapi Anda dapat meningkatkan dosis tergantung pada kebutuhan Anda. Ini harus Anda putuskan sesuai dengan kondisi Anda. Saat darurat, rasionya bisa naik hingga 5 liter JS dalam 500 liter air. Di akhir, saya ingin kembali mengingatkan Anda bahwa semua pestisida alami jadam cukup ampuh untuk menggantikan pestisida sintetis. Jadi jangan ragu untuk menggunakannya.